Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam PAI yang saya hormati, serta para pendidik yang sedang berjuang di garis depan pendidikan anak bangsa. Pernahkah Anda menyaksikan sebuah sekolah dengan bangga membeli smartboard interaktif seharga puluhan juta rupiah, lengkap dengan fitur touchscreen canggih, koneksi internet dan software pendukung? Namun, setelah beberapa bulan, alat mahal itu hanya digunakan untuk menulis dengan spidol biasa, persis seperti papan tulis konvensional, atau mungkin proyektor multimiliar hanya dipakai memutar presentasi PowerPoint. Sederhana yang bisa diganti dengan overhead proyektor jadul, sungguh sayang sekali bukan? Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut sebagai mubazir. Dalam ajaran Islam, pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan. Fenomena ini seringkali muncul karena apa yang saya sebut sebagai latah teknologi. Sekolah atau guru ingin terlihat modern dan canggih, ikut-ikutan tren tanpa mempertimbangkan apakah teknologi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di kelas. Akibatnya, investasi besar berujung pada penggunaan yang minim, bahkan nol manfaat tambahan bagi proses belajar mengajar. Padahal, dalam Islam, kita diajarkan untuk bijaksana dalam menggunakan harta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 yang melarang pemborosan untuk menghindari hal ini. Sebelum kita mendesain atau mengintegrasikan media teknologi dalam pembelajaran PAI, kita wajib melakukan analisis kebutuhan needs analysis. Ini seperti prinsip pengobatan. Obat harus sesuai dengan penyakitnya. Jangan memberikan paracetamol untuk sakit gigi, bukan? Begitu pula, teknologi harus menjadi solusi atas masalah spesifik, bukan sekadar hiasan. Disinilah model desain instruksional EDI berperan penting. EDI adalah singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Model ini telah digunakan secara luas di dunia pendidikan sejak dikembangkan pada 1970 oleh Florida State University untuk militer AS, dan kini menjadi fondasi bagi banyak desain pembelajaran efektif. Tahap Analyze adalah yang paling krusial, karena disinilah kita menggali akar masalah dan menentukan apakah teknologi benar-benar diperlukan. Mari kita bahas secara mendalam 4 jenis analisis utama dalam tahap Analyze ini, dengan kontak-kontak konkret dalam konteks PAI di Indonesia. Pertama, analisis. Peserta didik learner analisis siswa kita saat ini mayoritas adalah digital natives, yaitu generasi Z, lahir 1997 sampai 2012, dan generasi Alpha, lahir setelah 2012. Mereka tumbuh bersama gadget, media sosial, dan konten digital sejak kecil. Karakteristik utama mereka adalah pembelajar visual yang menyukai konten singkat, interaktif, dan menghibur. Studi dari Microsoft tahun 2015 yang sering dikutip menunjukkan bahwa rentang perhatian attention span Gen Z rata-rata hanya sekitar 8 detik, lebih pendek dibandingkan millennials yang 12 detik. Meskipun ada kritik bahwa angka ini terlalu disederhanakan dan Gen Z bisa fokus lama pada hal yang menarik bagi mereka, fakta lapangan menunjukkan bahwa ceramah panjang tanpa variasi visual sering membuat mereka bosan dan terganggu. Jika Anda masuk kelas dan langsung ceramah 2 jam tentang akidah tanpa satupun gambar, animasi, atau interaksi, maka Anda sudah gagal di tahap analisis audiens. Mereka butuh variasi, gamification elemen permainan seperti poin, leaderboard, badge, dan visual bergerak seperti video pendek atau animasi. Ini bukan karena mereka manja, tapi karena otak mereka telah terbiasa dengan stimulasi cepat dari TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels. Dalam PAI, ini berarti kita harus menyesuaikan metode. Misalnya, untuk mengajarkan rukun iman, gunakan video animasi singkat yang menampilkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, atau simulasi interaktif tentang hari kiamat. Ini akan membuat konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Contoh nyata, banyak sekolah menggunakan smartboard tidak hanya untuk menulis, tapi untuk aktivitas interaktif seperti drag and drop konsep akhlak, atau kolaborasi siswa menyusun mind map tentang Asmaul Husna. Siswa menjadi lebih engage karena merasa seperti bermain game. Kedua, analisis materi, task atau konten analisis. Tidak semua materi PAI perlu didigitalkan secara penuh. Kita harus prioritaskan materi yang memang sulit disampaikan secara konvensional. Materi abstrak seperti iman kepada malaikat, hari akhir, atau surga neraka sangat membutuhkan visualisasi. Tanpa bantuan teknologi, siswa sering kesulitan membayangkan konsep-konsep gaib ini. Video animasi 3D virtual reality VR, atau bahkan augmented reality AR bisa membuat siswa melihat malaikat. Proses kebangkitan di padang mahsyar, atau pemandangan surga, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis,
Penelitian menunjukkan bahwa teknologi visual efektif untuk mengajarkan konsep abstrak dalam pendidikan agama karena membantu membangun imajinasi dan empati spiritual. Materi prosedural seperti tata cara syalat, wudhu, atau ibadah haji juga ideal untuk simulasi video atau animasi langkah demi langkah. Siswa bisa pause, replay, dan bahkan simulasi sendiri melalui app interaktif. Sebaliknya, untuk hafalan pendek seperti doa sehari-hari atau surah pendek, metode tradisional talqin guru membaca siswa menirukan sering lebih efektif dan membangun ikatan emosional. Memaksakan app hafalan untuk ini bisa jadi berlebihan. Contoh, di banyak madrasah, guru menggunakan video manasik haji yang diunduh dari YouTube untuk menjelaskan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Ini jauh lebih impactful daripada hanya bercerita. Ketiga, analisis lingkungan, kontekstual, atau environmental analysis ini sering diabaikan. Padahal, sangat krusial di Indonesia yang memiliki kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa. Di daerah urban seperti Jakarta atau Surabaya, sekolah sering punya wifi cepat, laptop per siswa, atau bahkan VR headset. Di sini, metaverse atau live streaming kelas bisa diterapkan. Tapi di daerah rural atau blank spot internet, yang masih banyak di Papua, Kalimantan, atau pedesaan Jawa, memaksakan teknologi online justru menimbulkan frustrasi. Penelitian menunjukkan digital divide di Indonesia masih besar. Akses internet rural jauh lebih rendah, guru kurang terlatih digital, dan listrik pun kadang tidak stabil. Solusinya, gunakan teknologi offline. Guru bisa download video, animasi, atau app edukasi di kota, lalu simpan di flash disk atau laptop untuk diputar di kelas menggunakan proyektor sederhana dan speaker. Ini tetap memberikan manfaat visual tanpa bergantung internet. Contoh, kasus nyata. Di sebuah madrasah di desa terpencil Bengkulu, guru PAI hanya punya satu laptop. Ia download video tentang Ka'bah dan manasik haji saat ke kota, lalu putar di kelas. Siswa yang sebelumnya sulit membayangkan Mekah menjadi antusias dan paham. Keempat, analisis kesenjangan dan kinerja gap analysis and performance analysis. Bandingkan kondisi saat ini, what is dengan kondisi ideal, what should be. Identifikasi penyebab masalah. Apakah nilai fikih rendah karena materi sulit dibayangkan, guru monoton, kurang interaksi, atau infrastruktur buruk? Jika masalahnya sulit membayangkan konsep abstrak, maka teknologi visual adalah solusi tepat. Jika karena guru membosankan, mungkin cukup dengan perubahan metode komunikasi seperti storytelling atau diskusi kelompok. Kita juga harus hitung efisiensi atau learning return on investment ROI. Apakah biaya beli tablet untuk seluruh kelas sebanding dengan peningkatan hasil belajar? Dalam Islam, prinsip ini selaras dengan larangan israf pemborosan. Contoh kasus urban. Di SDIT kota besar, siswa bosan PAI karena kecanduan game online. Analisis menunjukkan mereka butuh elemen kompetisi sehat. Solusi, gamification menggunakan quizzes atau Kahoot untuk kuis akidah, fikih, atau sirah nabawiyah. Hasilnya, motivasi naik drastis, nilai meningkat. Penelitian di Indonesia menunjukkan gamification seperti quizzes, game kit, atau word wall efektif meningkatkan motivasi dan pemahaman PAI, terutama untuk Gen Z. Contoh kasus rural, di desa dengan sinyal lemah, masalah utama siswa, sulit visualisasi ibadah haji, solusi offline, video diunduh dan diputar berulang. Biaya minim, dampak maksimal. Rangkuman, sebelum membuat atau membeli media teknologi untuk PAI, lakukan 4 analisis ini secara sistematis. 1. Analisis kinerja. Apa akar penyebab masalah pembelajaran? Kedua, analisis peserta didik. Pahami karakteristik digital natives yang visual dan short attention span. 3. Analisis materi. Prioritaskan abstrak dan prosedural untuk teknologi. 4. Analisis lingkungan. Sesuaikan dengan infrastruktur lokal, online untuk kota, offline untuk desa. Bapak atau Ibu sekalian, tugas teknologi dalam pendidikan Islam adalah menutup kesenjangan, bukan memperlebar jurang digital antara kota dan desa, atau antara kaya dan miskin. Teknologi harus menjadi wasilah untuk mendekatkan siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi penghalang. Tugas minggu ini untuk Anda. Pilih satu mata pelajaran PAI di kelas Anda yang nilainya paling rendah atau siswa paling bosan. Lakukan analisis singkat. Apakah masalah ini benar-benar butuh intervensi teknologi seperti video, gamification, atau VR? Atau cukup dengan perubahan metode komunikasi guru lebih banyak cerita, tanya jawab, atau role play? Bagikan pengalaman Anda di grup diskusi, agar kita saling belajar.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita dalam mendidik generasi muda. Selamat menganalisis dan berinovasi dengan bijak.